Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya itu terhadap istri saya. Karena dari semua gugatan yang diajukan, tentu juga ada jawaban daripada tergugat. Jadi kehidupan mereka yang memang vlogging itu pasti sudah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya. Pasca resmi bercerai, kandasnya hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan masih menjadi sorotan, lantaran terus memunculkan fakta-fakta yang terbilang mengejutkan. Satu di antara banyaknya fakta yang terungkap ialah di mana Ricis dan Ryan diketahui hanya menjalani kehidupan serba settingan yang kerap keduanya rangkai dalam beberapa vlog yang diunggah. Tentu dalam beberapa waktu belakangan, keretakan hubungan rumah tangga keduanya pun sudah bisa tertebak. Usai gestur Teuku Ryan dalam vlog Ricis seakan menunjukkan adanya unsur keterpaksaan dari dirinya saat masuk ke dalam vlog milik mantan istrinya itu. Adanya fenomena tersebut nyatanya sudah beberapa kali diungkap oleh pakar ekspresi yang menyatakan jika keromantisan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan hanyalah sebuah settingan yang dirancang untuk keperluan vlog mereka. Lantas, seperti apa respon pakar ekspresi melihat gestur Ria Ricis dan Teuku Ryan yang akhirnya resmi bercerai? Dan adakah pula fakta-fakta baru yang menyelimuti Ricis dan Ryan sesaat sebelum keduanya bercerai? Jadi kehidupan mereka yang memang vlogging itu pasti sudah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya. Kalau ada yang bilang bahwa kehidupannya enak banget ya diatur, nah itu cara mereka cari duit lah. Lu juga nggak klik mereka kan gitu loh. Jadinya gara-gara itu. Ya, kenapa nggak natural aja? Kalau nggak natural mereka nggak jadi influencer, bos. Sebenarnya itu yang ketika ditodong di depan pengadilan tuh yang sebenarnya. Kenapa? Dia kan nggak, ya dia tahu ada teman-teman media, tapi kan dia lagi bener gundah gulana segala macam gitu. Ketika cium tangan, terus kemudian ketika balik duduk, tadi senyum-senyum, terus dia hilang, senyumnya hilang gitu. Itu yang sebenarnya. Ya, tetapi kalau yang di video tadi, ya terlepas mereka sudah berantem atau belum ya, terlepas mereka sudah berantem belum. Tetapi ini adalah sebuah bentuk drama yang memang udah diorchestrated, udah dipersiapkan sebelumnya. Kenapa? Ada yang ngesut, kameranya goyang-goyang gitu. Kalau kameranya diem, masih kita perlu detail lebih jauh, kita perlu lihat lebih jauh, analisa lebih jauh. Enggak, kameranya goyang-goyang, bos. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Ria maupun Ryan itu kalau vlog itu adalah sebuah drama yang keren banget. Karena apa? Ya, tapi kan kita bisa tahu, bisa kelihatan lah kalau misalnya waktu nempel-nempel di mobil gitu segala macam nggak mau ditinggal. Apakah mungkin hal itu gini nih, kita berpikir pakai logika. Apakah mungkin pola itu terjadi setiap hari dalam kehidupan mereka? Sebenarnya enggak kan. Dan apakah hal seperti itu terjadi kalau tidak ada kamera juga? Enggak kan, gitu. Bisa jadi enggak, bisa jadi ya, iya bisa. Tapi kemungkinan besar tidak. Itu ada karena ada kamera. Yang kemudian dibuktikan dengan ketika benar-benar istilahnya tiba-tiba di vlog gitu, orangnya kaget gitu ya. Kan bisa beda gitu loh responnya. Selama ada kamera dari awal proses, contoh nih berantem gitu, terus kayaknya Ricis kayak nangis gitu segala macam. Tapi dari awal ada kamera dan kamera nggak statik loh, nggak diem, nyorot gitu doang. Atau kamera dibalik apa gitu, atau kamera yang resolusi rendah karena memang itu CCTV gitu yang diletakkan diam-diam misalnya. Enggak, itu ada orang yang nge-shoot. Sekarang gini aja deh, berantem nih suami istri nih ya, tentang berantem di sekarang. Ada yang nontonnya beginiin kamera gitu, tuh gini gitu. Ya kira-kira kita pakai logika normal aja deh, kira-kira gimana gitu ya.
Berbicara soal fakta, suatu hal mengejutkan baru saja terungkap perihal sikap Teuku Ryan yang selama ini membuat Ria Ricis merasa tertekan. Salah satunya ialah isu yang belum lama beredar tentang Teuku Ryan yang digadang-gadang sudah tidak lagi menafkahi Ricis secara batin. Dan fakta tersebut nyatanya benar tertera dalam salinan putusan pengadilan yang belum lama ini disahkan oleh majelis hakim untuk menyetujui gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang YouTuber. Belum lagi, Ricis baru-baru ini mengaku jika dirinya mendapat perlakuan kurang elok dari Teuku Ryan yang diduga menyindir fisik sang mantan istri, hingga Ricis sempat berniat untuk operasi payudara demi bisa mendapatkan nafkah batin dari Teuku Ryan. Lantas, seperti apa respon Teuku Ryan dalam menyikapi opini yang bermunculan? Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya itu terhadap istri saya peduli terhadap istri saya. Memang saya melihat kondisi istri saya yang dia bekerja, dia sibuk ngurus ini ngurus itu. Ibunya Mona juga pernah mengomentari saya gitu, kayak maunya rambut saya tuh gayanya seperti ini, saya nggak boleh brewok karena dia tidak suka. Nah, saya wajar dong kalau istri saya suka itu, ayo dong berisi dikit, jangan terlalu kurus, kayak nggak bahagia gitu. Bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu, itu nggak baik sama sekali. Dan pada akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan istri saya menganggap itu sebuah hal negatif sehingga dia sampai menginginkan melakukan implan untuk itu saya tidak terpikirkan seperti itu. Saya selama ini bersifat pasif, cenderung diam, dikarenakan saya sedang memperjuangkan pernikahan saya untuk tidak jadi berpisah. Namun karena sudah final, makanya saya ingin menjelaskan hal-hal yang menjadi simpang siur dan cenderung membunuh karakter saya. Namun dalam menjalani rumah tangga, tentunya ada saat-saat up and downs yang nggak pernah saya sangka dapat berujung ke perpisahan. Apalagi dengan alasan-alasan yang menurut saya kecil untuk menjadi penyulut perpisahan saya. Salinan putusan yang diambil resmi di pengadilan ini tidak berbeda dengan direktori. Walaupun abang sepintas saja tadi melihatnya ya, tapi abang yakini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan. Dan untuk yang di direktori itu adalah hal yang lumrah. Tidak hanya berlaku kepada Ryan dan Ricis saja. Sampai saat ini baik Mas Dedi dan tim, kemudian kita sudah berkomunikasi dengan Ryan menanggapi hasil putusan ini. Pada dasarnya sih kita lebih besar akan menerima putusan ini dengan lapang dada. Itu artinya apa? Artinya tidak akan banding. Karena dari semua gugatan yang diajukan, tentu juga ada jawaban daripada tergugat. Nah, disitulah dibutuhkan kedewasaan dari kalian semua, ya siapapun itu, untuk bisa menjadi cermin lah bahwasanya hubungan rumah tangga apa segala macam ini begini nih akibatnya nih. Kalau umpamanya kalian sampai bercerai nih bakalan rame nih, orang semua pada tahu. Kalau memang mau kepo, mau ini coba juga dong dilihat gitu loh. Jawabannya kita gitu loh. Karena sedikit pun yang terbukti di dalam persidangan itu hanya masalah komunikasi, ya. Jadi kalau masalah nafkah batin, masalah tidak memberi nafkah, kemudian apa segala macam itu tidak terbukti sama sekali. Sesaat sebelum putusan itu muncul, Teuku Ryan nyatanya juga sempat mengutarakan harapannya agar rumah tangganya dapat kembali utuh seperti sedia kala. Secara tak langsung melalui Instastory, ia meminta agar dirinya dapat didekatkan oleh sosok yang jauh, di mana banyak menduga jika sosok yang dimaksud ialah Ria Ricis. Di samping itu, pernikahan seumur jagung antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang harus berakhir ternyata masih diharapkan untuk bisa kembali, mengingat anak mereka yang masih kecil. Dan hal itulah yang diutarakan oleh Oki Setiana Dewi yang sangat berharap serta mendukung agar rumah tangga sang adik dapat kembali seperti sedia kala. Ricis dan Ryan kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Ryan. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Ryan adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyanyi kangen gitu ya. Karena udah lama gak ketemu, nanti mudah-mudahan insya Allah
bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju melesat selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Ria insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Ya itu haknya mereka, kami nggak bisa larang karena ketentuannya juga memang mengatur seperti itu. Ya kami secara pribadi khususnya ya berharap ya ini berjalan dengan baik aja lah. Apalagi ada statement yang kemarin via surat, Ricis maunya secara baik-baik, ya kan, tetap berjalan silaturahminya, kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ya, melihat hasil putusan ya, putusan daripada majelis hakim terhadap Ria Ricis kan dikabulkan. Tentunya kalau kita melihat kronologis cerita perselisihan antara Ria Ricis dan Tengku Rian, ini kan Tengku Rian ingin ya, mempertahankan rumah tangganya agar tidak bercerai, tapi Ria Ricis mempunyai alasan yang kuat kepada majelis hakim sehingga majelis hakim pun mengabulkanlah putusannya tersebut. Nah, kita nggak tahu nih seperti apa proses fakta persidangan kan, karena memang putusannya itu menguatkan penggugat kan, seperti itu. Dan apabila ternyata Tengku Rian merasa tidak puas dari hasil putusannya, tentunya boleh aja untuk melakukan banding. Diatur kan di dalam proses hukum itu untuk bisa banding ke tingkat selanjutnya, itulah tingkat pengadilan tinggi. Di samping itu, perpisahan antara Tengku Rian dan Ria Ricis juga menjadi sorotan seorang pemuka agama tersohor, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Yusuf Mansur pun mencoba memberikan pengertian kepada para pasangan suami istri agar tidak melakukan tindakan tak etis yang memang sangat dilarang oleh agama. Kita nih harus jaga verbal bullying ya, jangan sampai ada verbal bullying atau yang written bullying yang kemudian tertulis terhadap siapa saja, termasuk terhadap keluarga dekat kita, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Zaman emang udah beda, nggak kayak zaman dulu dan parah gitu ya. Bila kemudian suami suka ngomong gak enak ke istri atau sebaliknya, dan keluarga kedua belah pihak juga misalnya ya sering ngomong gak enak, sering kemudian dalam tanda petik ikut campur atau apalah namanya, lalu kemudian itu dirasa sebagai sebuah bullying, walaupun harusnya sih kalau nggak baper enggak ya, tapi harus ada pihak-pihak yang memang menahan diri ya. Bila kemudian itu terjadi misalnya antara suami istri, bullying verbal, bullying tertulis, lalu kemudian ujungnya dalam tanda petik cuman cerai, biasanya itu lumayan karena banyak yang berakhir pada pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga di kehidupan di luar suami istri, banyak pembunuhan terjadi misalnya gara-gara ketersinggungan sepele, misalkan yang belum lama di supermarket ya kan, masuk dalam keadaan udah dipel, ditegur, nggak nerima, bunuh. Buat kita yang merasa kita dibully, kita banyak nggak enaknya, banyak diintervensi, misal terjadi dari keluarga besan, dari keluarga ipar, dari mertua bahkan, sebenarnya ada Allah yang maha mendengar untuk kita perdengarkan kenapa sih begini gitu. Kenapa sih saya kok punya istri begini, kenapa sih kok saya punya suami begini, kenapa sih kok saya punya mertua laki, mertua perempuan, misal gitu. Begini, aduin kepada Allah. Jangan diam, jangan pasif, dan jangan keluar, jangan ke orang gitu, tapi ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kemudian Allah akan memberikan solusinya. Ya kalau dirasa banyak ikut campur dari mertua, yang mungkin bisa jadi itu juga perasaan, namanya lagi masalah ya. Ya sudah,
kita sebagai mantu misalnya, ya kita ke Allah dah. Tapi ya sudah lah, bubur kan udah jadi bubur, tinggal pakai kecap, pakai ayam, pakai seledri, pakai kerupuk, pakai sambal. Berarti kalau sudah sampai perceraian itu berarti ada masalah besar dalam rumah tangga. Tetapi ingat, yang dibolehkan untuk bercerai adalah ketika keluar dari syariat agama. Nah, syariat agama ini pasti sudah paham lah norma-normanya. Itu dibolehkan untuk bercerai. Tetapi kalau selain syariat agama harus ada musyawarah. Makanya disebut ada wali hakim. Untuk apa? Menengahi permasalahan yang terjadi. Nah, kalau sudah tidak ada titik temu, memang perbuatan itu baik. Bercerai artinya mencegah dosa-dosa yang lainnya. Tetapi ketika dosa-dosa yang lainnya itu diungkap menjadi sebuah gosip dan juga menjadi makanan publik pikir dan sebagainya, ini yang akan menimbulkan masalah dan bencana sehingga apa? Rumah tangga, keluarga pun akan hancur berantakan. Jadi kita jangan melihat satu sisi dan yang lainnya, karena di situ pasti ada permasalahan di antara keduanya yang bisa menyebabkan perceraian. Tetapi harus ada jalur tengah. Kalau jalur tengah ini tidak bisa, ya memang lebih baik bercerai dibandingkan melanjutkan rumah tangga tetapi tidak ada kebahagiaan. Tetapi ingat, boleh kalian bercerai kalau memang di situ ada yang namanya perbuatan yang keluar dari syariat agama. Karena setiap orang yang menjalani rumah tangga itu pasti punya ujian. Dan ujian itu bermacam-macam. Baik ujian dari suaminya, istrinya, mertuanya, ataupun saudaranya. Itu sudah menjadi hukum alam. Dan di situ ujian tersebutlah yang akan mengukuhkan kecintaan mereka, kekuatan mereka ketika masuk ke dalam jalur pernikahan. Artinya, ketika seorang suami punya ujian di istrinya, suaminya itu menyembunyikannya. Ketika seorang istri mempunyai kejelekan dari suaminya, istrinya pun menyembunyikannya. Dalam arti apa? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.